Para jamaah sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah mentadaburi tentang sebuah kalimat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 101, yaitu Allah menyebut istilah Nabi Ismail itu yang menjadi salah satu ikon ibadah kurban yang hari-hari ini begitu sering kita ingat, ya, dalam ingatan kita disebut-sebut Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Sebuah kisah yang amat sangat mengagumkan sekali, sampai tidak terpikir kisah itu bisa terjadi. Ternyata salah satu yang melatar belakanginya adalah Nabi Ismail alaihissalam yang sebagai anak dia bisa menolong bapaknya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak bapak yang taat kepada Allah tapi anaknya belum tentu mau. Bapaknya taat tapi anaknya tidak sama dengan bapaknya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjalankan perintah Allah ini gara-gara anaknya Nabi Ismail menerima. Kalau Nabi Ismail tidak mau menerima perintah tersebut, bingung Nabi Ibrahim, bagaimana nih ya Allah, Engkau menyuruh saya untuk menyembelih putra saya yang enggak mau, ya. Maka salah satu sifat yang disebutkan tentang sosok Nabi Ismail ini adalah dengan istilah halim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Yang diminta anak yang soleh, tapi yang diberikan oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritakan gembira bahwa kami akan memberikan kepadanya gulam, yaitu anak halim yang halim. Apa itu halim, pertama? Kalimat yang kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran, ternyata ada nama Allah Asmaul Husna. Di antara nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Halim. Allah menyebut dirinya wa kana Allahu aliman halima. Innallaha wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Allah itu maha ghafur, maha pengampun, halim. Apa ini makna halim? Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ternyata Nabi Ibrahim pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sifat halim. Nabi Ismail bighulamin halim, ya. Ada nama masjid namanya Abdul Halim, ya. Halim itu apa? Para jemaah sekalian, ternyata secara bahasa halim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tidak segera, tidak tergesa-gesa dalam menghukum hambanya yang berbuat dosa. Saya ulang sekali lagi para jemaah. Halim itu adalah sikap di mana Allah tidak langsung segera menghukum hambanya yang berbuat dosa maksiat kepadanya. Jadi umpamanya Allah lah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur hidupnya, menjamin kehidupannya. Ternyata manusia tidak mau menyembah kepadanya. Ternyata manusia malah menyakitinya, yaitu dengan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menuduh dengan tuduhan yang tidak patut. Allah dibilang punya anak, Allah dibilang ada partnernya, ya, Tuhan yang lainnya. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, kalau Allah mau langsung Allah azab. Kesel kayak kita kalau lagi kesel sama orang kan langsung dilampiasin. Nah, ketika seseorang itu marah tapi kemudian dia tahan, dia bertindak dengan kecerdasannya, itu namanya halim. Kalau bahasa kitanya apa namanya?
Bahasa Indonesianya apa ya? Orang yang gak gampang marah, bersikap. Nah, kalau di situ terjemahannya disebut sebagai penyantun. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia penyantun kadang-kadang orang salah tangkap, sangka suka ngasih santunan. Santun maksudnya udah tahu orang itu salah sama dia, udah tahu orang itu zalim sama dia, dan dia sebenarnya pantas untuk marah sama dia, tapi malah dia tidak marah dan malah bersikap santun. Nah, itu namanya halim. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, Allah menyebutkan dalam ayat bahwa dirinya memiliki sifat halim. Sebab kalau Allah tidak memiliki sifat halim, ini dunia ini sudah hancur, alam ini sudah tidak tersisa, termasuk dabah, ya, binatang hancur. Walau yu'ajjilullahu an-nas bizulmihim, kalau seandainya Allah itu menyegerakan hukumannya, azabnya disebabkan manusia berbuat zalim, mata roka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan tersisa di atas muka bumi ini binatang. Kenapa? Saking banyaknya kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi ternyata Allah memiliki sifat halim. Orang itu dosa sama Allah, tidak sholat. Orang itu dosa sama Allah, membunuh, mencuri, korupsi, berzina. Tapi ternyata Allah kasih besoknya dengan nikmat lagi. Dia berbuat dosa lagi, besoknya dikasih lagi udara, oksigen, dikasih lagi nikmat hidup, dikasih nikmat sehat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah halim. Allah akan bertindak terhadap sesuatu itu berdasarkan di ajalin musamma. Semuanya sudah diatur waktunya oleh Allah. Ya, maka jamaah sekalian berbahagia, ini sifat halim ini ternyata ada pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Allah menyebutnya bahwa Nabi Ismail itu memiliki sifat halim. Apa itu sifat halimnya para jemaah? Dapatkah kita menangkap dalam cuplikan ayat, ya, mana sisi halimnya Nabi Ismail? Yaitu di dalam ayat ke-102 Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim seorang anak, lalu kemudian anak itu dididik dari kecil sampai dia usia dia sampai ma'ahu sa'ya. Anak itu sudah sampai kepada usia di mana dia itu bisa menemani bapaknya, membersamai bapaknya dalam usaha. Itu usia berapa tuh para jemaah? Seorang anak sudah bisa ikut sama bapaknya dalam usaha. Ini usia berapa anak ini? 8 tahun, 9. Ternyata dalam tafsirnya, di dalam kitab tafsir Zubdat Tafsir, itu Nabi Ismail datang waktu perintah mau dipotong lehernya, disembelih itu pada saat Nabi Ismail usia 13 tahun. Berarti umur kelas berapa itu kalau sekolah? SMP kelas 2. Nah, ini ceritanya digambarkan dalam ayat itu. Ketika Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail sudah sampai di usia 13 tahun kurang lebih, maka datanglah perintah itu. Qala ya bunayya, dia berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka. Aku melihat dalam mimpiku, wahai anakku, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, perhatikanlah apa pendapatmu. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, lihat di mana sifat halimnya Nabi Ismail. Setelah kita tahu makna halim itu tidak marah, ya, tidak menghukumi sesuatu karena emosi, tapi melaksanakan sesuatu itu berdasarkan kecerdasannya. Dia memaafkan orang yang salah kepada dia. Lalu kemudian kata bapaknya, kata Ismail, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di mana itu halimnya? Di mana halimnya? Yang pertama kita tangkap halimnya itu para jemaah, yaitu pada
Nabi Ismail diceritakan saat itu usianya 13 tahun. Ma'ahusanya sudah bisa ikut dengan bapaknya. Kenapa pertanyaannya perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu datang saat Nabi Ismail itu berusia 13 tahun. Kenapa bukan pada saat umur 5 tahun atau 8 tahun segede ini? Tapi umur 13 tahun itu udah balik atau belum? Nah, 13 tahun masih belum. SMP kelas 2 udah balik. Udah balik zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Kenapa Pak? Datangnya itu perintah saat Nabi Ismail udah umur 13 tahun, bukan masih umur 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Karena untuk menggambarkan bahwa ujian itu datang bukan kepada Nabi Ibrahim saja, tapi juga kepada Nabi Ismail. Kalau perintah itu datangnya Nabi Ismail saat itu masih berusia 3 tahun, 5 tahun, udah balik belum? Belum ngerti apa-apaan, mau dipotong mau lehernya nak. Ya polos aja dia mau aja. Ya Pak, kayak anak kecil zaman sekarang mau disunatin, kenapa umur 5 tahun disunat, 6 tahun, 7 tahun? Karena dia belum ngerti malu ya kan. Coba udah 13 tahun dibuka, nah malu dia dibuka umur 13 tahun. Nah, masih kecil mau gak sunat, sakit gak? Ya Pak, enggak, kayak digigit semua, masih bisa dibawa-bawa dia gitu lagi kacang Pak. Tahu-taunya kayak gigit gajah. Bohong bapak, katanya nggak sakit tuh. Nah, 13 tahun itu udah ngerti pada zaman. Jadi ternyata ujiannya buat bapaknya juga buat anaknya. Lulus dua-duanya. Coba kalau anaknya nggak mau, gimana Nabi Ibrahim seorang nabi? Perintahnya disambut oleh anaknya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, 13 tahun itu kalau kita renungkan berjamaah, di zaman sekarang anak kita lagi bagaimana itu keadaannya? Lagi sedang-sedangnya nurut sama kita, apa lagi sedang-sedangnya melawan? 13 tahun. Kita punya anak kadang-kadang umur 5 tahun kita ajak ke masjid, mau gak? Gampang gak? Gampang ngajak anak umur 3 tahun, 4 tahun kita gak ajak, nangis dia. Mau bapak mamanya ditahan-tahan, bapak mau ke masjid, nggak boleh, terus kamu lari-larian, mau ikut juga. Gampang ngajak anak masih umur 5 tahun, apalagi kalau pulangnya diajak mampir ke warung. Tapi begitu umur 13 tahun ajak lagi ke masjid. Kalau dia mau, bagus. Jadi para jamaah, di saat umur segitu orang banyak yang sama bapaknya menjauh. Nabi Ismail malah digambarkan dalam ayat itu ma'ahus sa'ya, bareng sama bapaknya. Ma'ahus artinya ma'ah bersamanya, sa'ya diajak kemana-mana mau. Kalau dia tukang dagang diajak ke pasar, kalau dia tukang bangunan diajak beli, ya, mau bersama bapaknya. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi secara pemikiran Nabi Ismail udah ngerti, makanya diajak ngobrol sama Nabi Ibrahim. Perhatikanlah nak, apa pendapatmu, maza tahu, karena sudah mulai bisa berpikir. Ternyata para jemaah, Ismail saat itu alaihissalam sudah dewasa, sudah balik, dan sudah kelihatan sifat-sifat kesolehannya Pak. Ternyata nilai anak itu baru terasa. Kita punya anak itu sebenarnya kapan sih? Kita punya anak 5 biji, 6 biji, 7, ya 6 biji, anak 6 biji. Punya 3, 4, kalau masih kecil itu masih belum berasa. Tapi kalau udah besar, udah mulai kelihatan. Ma, Pak, udah biarin Ma istirahat aja, saya nyapu, saya ngepel, saya nyuci piring. Cakep gak Pak kalau anaknya begitu? Mau 13 tahun, gak usah repot-repot. Entar bapak sakit, capean, ya suruh ke warung, suruh jalan, suruh ngapain enak. Saya nggak sama anaknya begini, sudah mulai kelihatan ya anak kayaknya nih ada tanda-tanda kesolehan. Kenapa? Kita sudah mulai berharap inilah aset kita. Inilah nanti barangkali pas kita udah tua, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nanti yang akan jagain kita.
Dia akan jadi tulang punggung keluarga kita. Bahkan kita berharap kalau kita mati meninggal dunia sekalipun, dialah nanti akan memandikan jenazah kita. Nilai anak itu baru berasa ketika sudah mulai kelihatan nilai-nilai kesolehan. Maka perintah itu datang untuk disembelih. Jadi para jamaah berat sekali yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para jamaah, ternyata sifat halimnya Nabi Ismail alaihissalam terlihat begitu Nabi Ibrahim mimpi. Dia bingung nih, kira-kira mimpinya dari setan apa dari Allah. Dia pikir lagi, kok mimpinya begini, serem banget ya. Dia besok mimpi lagi, sehingga akhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah itulah Nabi Ibrahim menetapkan bahwa dia mengetahui bahwa mimpinya itu datang dari Allah. Maka hari itu disebut hari Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Dan tanggal 10-nya besoknya Nabi Ismail dieksekusi, mau disembelih. Apa yang membuat Nabi Ismail itu halim? Jawaban beliau mengatakan, ya abatif al-ma'tu'mar. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Di mana sifat halimnya? Bukankah halim itu katanya tidak mudah marah, tidak mudah emosi? Ya, bertindak segala sesuatu itu bukan karena emosinya, tapi karena kecerdasannya. Di situ kita lihat perjamaah, Nabi Ismail di usianya 13 tahun seharusnya, ya, umumnya kalau bapak ngomong kayak begitu harusnya dia itu marah, melawan. Kalau anak zaman sekarang dibilang apa itu? Pak, enak, bapak mimpi, bapak nyembelih kamu. Apa pendapatmu nak? Tuh anak kalau nggak ngerti itu dia apa marah. Apa lu kata Pak? Ya, mimpi apaan Pak begitu? Marah dia seharusnya. Maksudnya bapak jadi mau motong saya? Berantem aja sini Pak. Bapak gimana sih? Mimpi yang kayak begitu Pak, ini kan pakai dipercaya ya. Mimpi yang jelek-jelek diomongin. Orang mengimpi bapak yang enak-enak, diajakin ke villa, diajakin ke hotel. Ini tidak hanya mau disembelih, bisa marah dia sebenarnya, menolak, melawan, tapi halim Nabi Ismail. Dia tidak marah, dia tidak meresponnya dengan perlawanan. Dia mengatakan justru malah membahagiakan bapaknya. Wahai bapakku, kalau memang itu yang diperintahkan oleh Allah, lakukanlah. Ini di sini perjamaah Allah menyebutnya bighulamin halim, anak yang halim. Yang dia itu dalam keadaan diuji dengan kepahitan, kesusahan, kesulitan, tapi kalimatnya masih tetap santun, sopan santun baik kepada bapaknya. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Pakai kalimat insya Allah para jemaah. Betapapun dia merasa sudah siap, nggak apa-apa saya disembelih, tapi tetap Nabi Ismail santunnya menggunakan kalimat insya Allah. Nabi Ismail menyerahkan urusannya insya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian berjemaah, akhirnya karena kalimat insya Allah inilah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya, menggantinya dengan seekor domba ya, kibas. Inilah pentingnya perjemaah kalau kita ingin menyatakan sesuatu itu menyertakan kalimat insya Allah. Kapan saya datang? Besok nggak pakai insya Allah. Udah pasti dah dan takut gue datang. Insya Allah. Nah perjemaah yang terakhir perjemaah, sisi kehaliman Nabi Ismail alaihissalam itu terlihat ketika Nabi Ismail bisa saja menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu lantaran perintah dari Allah itu datang melalui mimpi. Pernahkah kita tanyakan kenapa perintah menyembelih Nabi Ismail ini datangnya melalui mimpi?
Kenapa tidak langsung malaikat Jibril turun menemui Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Kenapa lewat mimpi? Satu para jemaah, ternyata itu adalah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang maha lembut. Apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah ujian yang isinya itu agak ekstrim, ya, melalui cara yang terbaik, yaitu lewat mimpi. Kalau perintah itu adalah untuk sholat, perintah itu untuk sedekah, untuk puasa, itu mungkin biasa. Tapi tiba-tiba perintahnya suruh nyembelih anak. Kalau langsung turun disampaikan oleh malaikat Jibril, bisa shock itu. Tapi kemudian dia datang lewat mimpi dulu, dia mikir dulu, ada prosesnya. Kok mimpinya begini ya, nggak biasa. Besok mimpi lagi, berpikir lagi, sampailah pada sebuah keputusan, ini benar, mimpinya dari Allah. Nah, itu cara perintah yang disampaikan melalui mimpi dari Allah, itu adalah salah satu bentuk sifat Allah yang maha lembut, menyampaikannya melalui sebuah mimpi. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun menerimanya pun dengan lembut, ya, dengan menerima, dengan tanpa paksaan dan tanpa kebencian. Meskipun dalam mimpi, tapi Nabi Ibrahim mempercayainya. Ya, karena bisa saja Nabi Ibrahim itu sembunyiin, nggak usah ngomong aja. Oh, yang tahu dia doang yang mimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia menolak, ini mimpinya dari setan. Tapi Nabi Ibrahim menetapkannya. Itu adalah berdasarkan kesadaran, berdasarkan pilihan tanpa paksaan. Nabi Ismail alaihissalam pun demikian, dia menerimanya, ya, meskipun dia dalam keadaan posisi yang dirugikan, yang berat, yaitu pihak yang harus dikorbankan. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, Idul Kurban nanti, berkurban itu bukan persoalan kita mengeluarkan uang 4 juta, 3,5 juta, bukan persoalan kita bisa memberikan hewan kurban, kambing, sapi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sifat kita menjalankannya itu karena ikhlas, penuh pengorbanan, dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap tahunnya kita udah korban tahun lalu, sekarang korban lagi. Udah cukup pada tahun lalu, masa sekarang korban lagi. Terus menerus. Itu adalah menunjukkan kecintaan kita konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak kesal, tidak terpaksa dalam menjalankan perintah tersebut. Ini barangkali para jemaah, mudah-mudahan kita bisa berkaca, bercermin dengan sifat yang melekat pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada Nabi Ismail alaihissalam, yaitu sifat halim, sifat kesantunannya, sabarnya yang tinggi, tidak mudah emosi karena karena kesalahan atau kondisi yang membuat dia marah.